Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grestivina Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Zainul Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kiswah. Yang pertama, pengertian ruang lingkup aswaja. Aswaja adalah suatu kelompok yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi atau kelompok yang mengikuti jalan kebenaran yang dibawa Nabi. Ada beberapa ruang lingkup aswaja, yaitu akidah aswaja, fikih aswaja, dan akhlak aswaja. Ruang lingkup aswaja dalam bidang akidah disebut Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Yang kedua, sejarah berdirinya aswaja. Aswaja pada awalnya mempunyai arti sekelompok orang yang mempunyai keyakinan sama dengan ahli hadis. Hal tersebut telah menjadi kemufawakatan para sahabat Nabi, terutama keyakinan tentang qadimnya kalamullah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya penyimpangan dan dari doktrin firqah-firqah sebelumnya. Pengkodifikasian aliran ini yaitu setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dan tokoh utama dalam mazhab ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua tokoh Sunni ini dalam perkembangannya ajaran mereka menjadi doktrin penting dalam aliran Sunni, yakni aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Yang ketiga, mengenal para tokoh pendiri aswajah dan peranannya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ruang lingkupnya adalah bidang akidah. Pada awalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah penganut Mu'tazilah, kemudian mengambil keputusan besar untuk menganut aswaja. Yang keempat, sejarah perkembangan aswaja. Setelah Rasulullah wafat, terjadi kesalahpahaman antara Muhajirin dan Ansor. Pada masa itu terlihat adanya perpecahan antar umat yang berlanjut hingga masa khalifah berakhir, yang kemudian dilanjut oleh para khalifah dari berbagai dinasti, dan sampailah pada dinasti di mana imam-imam mazhab aliran-aliran muncul. Aliran aswaja tak lepas dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang berjuang keras mempertahankan sunnah dari lawannya, kemudian para pengikut keduanya lah yang melanjutkan. Yang kelima, posisi aswaja di tengah-tengah aliran lain dalam Islam. Kelompok faham Jabariyah yang berpendapat segala perbuatan manusia dilakukan secara terpaksa. Kelompok ini berpikir skriptualistik, dan Mu'tazilah berpikir rasionalistik. Oleh sebab itu, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi merasa berkewajiban untuk meluruskan kedua kelompok tersebut dengan memunculkan kembali pola pikir yang mengambil jalan tengah antara dua faham teologi yang ekstrem tersebut. Yang keenam, pokok-pokok ajaran aswaja di bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Pemahaman aswaja dalam bidang akidah menggunakan metode Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham aswaja menempatkan nas Al-Quran dan Sunnah sebagai otoritas utama yang sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam memahami ajaran Islam. Salah satu prinsip tawasud pada bidang fikih adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur-jalur yang wajar. Pemikiran tasawuf aswaja sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para pewarisnya adalah jalan yang berpegang teguh pada syariat sebagaimana yang diajarkan Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf model ini diharapkan umat akan dinamis dan dapat mengawinkan kenikmatan bertemu Allah dan sekaligus menyelesaikan problem-problem umat. Yang ketujuh, praktik amaliyah khususiyah aswaja. Ada banyak praktik amaliyah khususiyah aswaja. Berikut beberapa praktik amaliyah khususiyah, yaitu ziarah kubur, maulid Nabi, salat tarawih 20 rakaat, dan amalan-amalan lainnya yang telah disepakati oleh para sahabat dan ulama. Dan juga ada sumber dari Al-Quran dan hadis yang telah menjadi peninggalan Rasulullah.
Yang kedelapan, analisis pergeseran paradigma aswaja. Kajian terhadap genealogi revolusi paradigma keislaman NU menghasilkan temuan adanya latar belakang pemikiran yang tidak monolitik. Genealogi revolusi paradigma keislaman NU muncul akibat dialektika internal dan sentuhan eksternal yang dijembatani oleh multi epistemologi. Dialektika internal NU salah satunya terjadi akibat pergeseran arah kiblat organisasi dari jalur politik struktural ke jalur politik kultural. Sementara sentuhan eksternal setidaknya terjadi akibat kemunculan arus intelektualisme di belahan dunia Arab yang kemudian mendiversifikasi wacana pemikiran keislaman NU monokultur menjadi multikultur. Yang kesembilan, perspektif aswaja tentang bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan tidak ada contoh sebelumnya. Menurut ulama ahli hadis aswaja, bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah baik dan bid'ah tercela. Adapun kelompok minoritas yang menolak bid'ah, tentu hal tersebut bertentangan dengan ulama ahli hadis aswaja yang membagi bid'ah menjadi dua bagian. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik bisa diterapkan dan yang tidak baik bisa dihindari. Yang ke-10, perkembangan aswaja di era modern. Di era modern ini, perkembangan agama begitu pesat. Tumbuhnya firqah-firqah tersebut merupakan efek dari perkembangan agama itu sendiri oleh pemikiran-pemikiran umat yang menyebabkan tidak sedikitnya perbedaan dan pertentangan yang berujung perselisihan. Hal tersebut mengakibatkan pertikaian antar berbagai firqah. Sesungguhnya mereka adalah orang Islam yang ingin mencari ridha Allah. Yang membedakan adalah pola pikir yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.